Mana tema kita hari ini adalah kita mau membahas tentang The Fed melunak tahun depan, investasi apa ya? Nah, untuk Sobat Cuan yang ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom question box supaya tidak tertutup dengan teman-teman yang keluar masuk di room. Aku mau update dulu nih hari ini tentang market atau IHSG kita. Jadi IHSG hari ini mengalami pelemahan tapi kecil aja, hanya 0,02% ya. Ya wajar sih, karena seperti yang kita tahu tanggal 30 November kemarin IHSG itu sempat menguat ya dikarenakan perbankan juga naiknya cukup tinggi. Jadi banyak investor yang masih berharap apakah window dressing akan tetap terjadi di bulan Desember ini. Oke, jadi gimana portonya Sobat Cuan hari ini? Ada yang udah cuan? Ada yang baru belanja? Kalau baru belanja tadi baru belanja saham apa? Kalau udah cuan tadi cuannya saham apa? Atau malah ada yang cut loss? Gimana portonya Sobat Cuan? Atau jangan-jangan belum mulai investasi nih, masih bingung? Ada yang udah cuan belum? Atau masih merah portonya? Wah, Sobat Cuannya pemalu semua nih. Apa nih? Aku beli Raja Ciolive tadi pas merah-merah. Oke. Beli Raja tadi pas merah-merah. Oke, berarti proksinya oil ya. Good. Beli SAMF tadi baru belanja. Cuan MDKACI, mantap. Jadi karena gold sendiri mengalami penguatan ya beberapa waktu kebelakangan ini sejak November, jadinya saham-saham yang proksinya emas itu mengalami penguatan juga seperti MDKA ya, salah satunya mantap nih. Terus ada juga yang tadi baru belanja. Ini WIRD-nya cuan atau baru belanja nih? Oke, berarti yang cuan, Sobat Cuan, happy cuan. Yang belum cuan, tapi udah beli sahamnya, disabar-sabarin. Semoga Sobat Cuan beli sahamnya sudah disesuaikan dengan risk profile dan juga kondisi keuangan Sobat Cuan. Oke, ini ada pertanyaan dari Riri Handoko. Kak, saran gaji 25 juta sebulan, beli saham apa yang bagus? Riri, boleh nggak? Pertanyaannya masukin ke kolom question box biar tidak ketutupan sama teman-teman yang lain gitu. Hai Cialin, tuh ada Cialin. Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya. Gaji 25 juta sebulan, beli saham apa? Gajinya 25 juta. Yang pasti kan semuanya nggak dipakai untuk investasi. Biasanya 50% dipakai untuk kebutuhan pribadi, 30% untuk cicilan kalau misalnya ada cicilan seperti KPR. Selebihnya 20%-nya baru masukin pos, saving, investasi, dan juga proteksi. Oke, jadi misalnya kalau 25% kali 20 itu misalnya 5 juta. Katakanlah masih punya cicilan ya. Kalau nggak punya cicilan berarti porsi untuk investasinya bisa digedein lagi, bisa sampai 50%. Gitu. Misalnya investasinya 5 juta sampai 10 juta, bisa ditaruh di mana? Nah, berarti kan ini baru mau mulai ya, kemungkinan baru bisa startnya mungkin di tahun depan. Kira-kira mau investasinya di mana gitu ya, pas banget sama tema kita hari ini, The Fed melunak tahun depan investasi apa. Nah, kalau yang aku perhatikan, kalau Sobat Cuan baca-baca berita sejak tanggal 1 Desember 2022 ini, The Fed kan habis mengumumkan atau mengeluarkan bukan opini ya, risalah seperti itu ya, Gubernur The Fed Jerome Powell, bahwa Jerome Powell mengatakan The Fed ada kemungkinan akan melunak terhadap kenaikan suku bunga. Jadi setelah The Fed beberapa bulan terakhir ini menaikkan suku bunga sebesar 3,75% dan sekarang suku bunga di Amerika sudah 4%, maka di bulan Desember itu ada kemungkinan kenaikannya hanya 50 basis poin, dari sebelumnya itu 75 basis poin ya. Nah, ini disambut oleh market ya pada tanggal 1 Desember dini hari gitu ya, oleh market Amerika atau saham Amerika, market saham Amerika, di mana Nasdaq akhirnya menguat 4,4% dalam sehari gitu ya. Jadi memang pengumuman melunaknya The Fed ini udah jadi berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor terutama di Amerika. Nah, karena melunak ini, tapi bukan berarti The Fed itu berhentiin naikkan suku bunga. Jadi The Fed sendiri masih akan tetap menaikkan suku bunga sesuai dengan target mereka, kemungkinan di angka 5%. Jadi masih ada, kalau naiknya 50 basis poin, masih ada 2 kali kenaikan lagi ya. Jadi 50 basis poin itu 0,5% namanya.
Jadi kalau dari 4% ke 5% berarti masih ada 1% kenaikan lagi. Jadi ya kalau dibagi 50 basis poin ada 2 kali kenaikan. Mungkin bisa di Desember dan juga di Januari, atau di Desember dan juga di Februari, seperti itu ya. Nah, The Fed tetap akan menaikkan suku bunga karena target mereka adalah inflasi inti di Amerika sendiri harus ke angka 2% gitu ya kira-kira. Nah, kemarin itu sudah keluar kan, inflasi itu menurun ke angka 7,7%. Jadi udah kelihatan inflasinya itu di Amerika juga melunak karena efek kenaikan suku bunga. Nah, makanya The Fed bilang bahwa mereka di bulan ini hanya akan naikin 50 basis poin, nggak 75 basis poin. Jadi, kalau kita berekspektasi, karena sekarang kita melihat inflasi di Amerika sudah mulai melunak ke angka 7,7%, kalau nanti berikutnya inflasinya tambah turun lagi, ditambah karena harga oil juga udah turun, maka dari pandangan aku pribadi, ingat ya, pandangan aku pribadi, saham-saham teknologinya Amerika tahun depan itu ada kemungkinan akan bagus lagi. Tapi saham teknologinya yang mana? Walaupun sebenarnya kita lihat sejak November itu beberapa saham teknologi sudah mengalami penguatan ya. Oke, yang pertama adalah saham Google. Oke, jadi kalau Sobat Cuan mau beli saham luar negeri gimana caranya? Sekarang ada aplikasi-aplikasi yang legal, di mana aplikasi tersebut adalah aplikasi sekuritas Indonesia yang bekerja sama dengan sekuritas luar ya. Contohnya ini bukan endorse, tapi ini contoh aja, misalnya GoTrade. Jadi kamu udah bisa sebenarnya buka account secara legal di GoTrade Indonesia. Nah, nanti kamu bisa beli saham-saham Amerika, tapi tidak semua saham Amerika dijual di GoTrade tersebut gitu ya. Tapi kalau sahamnya saham-saham besar, itu kemungkinan besar ada. Misalnya salah satunya adalah seperti Google. Kalau kita berekspektasi tahun depan The Fed akan melunak, misalnya tidak akan terus menaikkan suku bunga ketika di 5%, atau bahkan malah menurunkan suku bunga apabila unemployment rate-nya naik signifikan. Unemployment rate itu berarti banyak pengangguran dikarenakan PHK. Bisa jadi malah tahun depan setelah suku bunga hit 5%, The Fed bisa aja melakukan penurunan suku bunga. Nah, makanya sektor teknologi di Amerika justru jadi menarik lagi. Yang pertama adalah Google. Jadi kalau Sobat Cuan tahu ya, Google ini, udah tahu ya perusahaan apa? Google itu perusahaan ya Google yang kalian cari, ya Alphabet, betul banget. Di search engine, pencarian search engine. Jadi kode sahamnya itu GOOGL. Nah, Google ini juga punya YouTube ya, yang punya YouTube. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, belakangan ini 2 bulan terakhir ini lagi rame banget di dunia persosmedan gitu ya, di dunia perinfluenceran, bahwa tahun depan YouTube itu mau nge-boost YouTube Short mereka ya, karena mereka mau nyaingin TikTok. Jadi YouTube Short itu adalah video-video 1 menit ya, yang dimana YouTube itu tahun depan lebih memfokuskan untuk orang-orang memproduce video 1 menit untuk nyaingin TikTok. Dan ini bisa mempengaruhi number atau konsumen yang pakai aplikasi mereka gitu ya untuk nyaingin TikTok. Dan tentunya ini akan bagus untuk revenue perusahaan ke depannya. Jadi aku perhatiin udah banyak influencer yang udah mikirin untuk berpindah gitu ya ke YouTube, yang tadinya nggak punya akun YouTube jadi udah mulai bikin akun YouTube, karena ternyata menurut mereka engagementnya tuh kenceng banget, reach-nya juga kenceng banget, gampang sekali FYP dan lain-lain. Nah, itu kelebihannya. Dan juga kalau misalnya kita lihat harga saham dari Google sendiri itu atau Alphabet itu sebenarnya sekarang sudah di bawah fair value-nya. Saat ini Google itu, ini aku tadi baca-bacanya di investing.com. Google itu dihargai di PE 19 kali, dimana PE dari Google sendiri sejak 10 tahun terakhir itu berada di min PE, itu artinya kayak PE wajar secara histori berada di PE 28 kali. Artinya kalau PE 19 itu di bawah 28 kali, yang jelas bukan investasi isi gue tuh, di bawah 28 kali artinya adalah di bawah fair value-nya. Kalau misalnya menurut data investing.com nih, fair value dari Google sendiri itu di harga 130 US dollar. Nah, kamu nggak perlu khawatir ya,
Kalau misalnya kita beli saham US kayak misalnya di aplikasi yang bekerja sama Sekuritas Indonesia, itu kita nggak mesti beli kayak satu lembar atau satu lot. Beda, saham US nggak kayak saham Indonesia. Kalau saham Indonesia itu harus belinya satu lot, saham US enggak. Kamu bisa beli satu lembar, bahkan kamu bisa beli fraksi gitu ya. Jadi kalau kamu ngeliat harganya, wah Google mahal banget ya, sekarang harga per sahamnya $100, berarti harus siapin 100 lot, 100 lembar, berarti $100 dikali 100 gitu ya. Jawabannya enggak gitu. Jadi kamu beli satu lembar aja juga bisa, atau kamu beli fraksi secukupnya uang kamu gitu ya. Nah, karena saat ini harga Google di $100, fair value-nya itu di $130, visualnya mahal Kak. Oke. Maksudnya capital gain bisa 300, kena PPh 35%. Oke, lanjut ya. Jadi masih ada potensi kenaikan untuk fair value-nya itu sebesar 30%. Nah, nanti Sobat Cuan bisa hitung-hitung lagi kira-kira nih fee transaksinya berapa. Jadi kalau fee transaksi, kalau kita untuk investasi itu kan sebenarnya kita nggak terlalu sering melakukan transaksi kan. Jadi harusnya fee-nya itu ya masih bisa tercover dengan keuntungan. Tapi kalau kamu pakai untuk trading di investasi di saham luar, ya pasti kena fee-nya gede karena kan kamu keluar masuk gitu kan. Jadi aku saranin kalau kamu mau berinvestasi di saham luar itu untuk investasi minimal aja jangka menengah, bagusnya jangka panjang. Jadi bukan untuk di tradingin cepet, beli pagi jual sore, bukan seperti itu, oke? Nah terus nih ada saham yang menarik lagi yang ternyata sudah dikoleksi oleh Warren Buffett sejak bulan Mei tahun 2022. Ini bukan saham teknologi, ini saham media. Ada yang bisa tebak nggak sahamnya apa? Jadi Warren Buffett itu udah beli saham ini sejak bulan Mei. Dan sejak pembelian pertamanya Warren Buffett, harga sahamnya itu turun sebesar 50%. Bukan Apple, bukan saham teknologi, Sobat Cuan. Saham media cluenya. Nah, perusahaan ini semenjak Warren Buffett beli itu udah sempat turun 50%. Tapi Warren Buffett melakukan pembelian kembali pada November tahun 2022 kemarin. Jadi dia average down, dia bukannya cut loss, malah average down gitu ya. Emiten ini juga bagi dividen yieldnya itu sekitar 4,7%. Wah tuh, si apa ya? Keren banget, bisa jawab betul. Jawabannya adalah Paramount Global. Jadi untuk Sobat Cuan yang nggak tahu, Paramount Global ini adalah perusahaan media yang menaungi MTV. Tapi ini di luar ya, Nickelodeon, CBS Sport. Terus kalau Sobat Cuan yang kemarin sempat nonton Top Gun Maverick, jadi yang bikin ini adalah Paramount. Terus Paramount juga punya layanan streaming premium seperti Netflix dan juga Disney Plus. Namanya adalah Paramount Plus gitu. Jadi Warren Buffett itu ketika emiten yang dia beli mengalami penurunan yaitu Paramount, dia nggak cut loss guys, tapi dia malah beli. Nah, jadinya kalau aku baca-baca ya artikel-artikel di luar, mereka bilang jangan-jangan nih ini si Paramount ini mau diakuisisi sama Berkshire. Soalnya sekarang kepemilikan Berkshire di Paramount itu sebesar 15% dari total saham yang diterbitkan oleh Paramount itu sendiri. Jadi nggak main-main ya. Jumlahnya itu sekitar 91 juta lembar saham yang dibeli sama Warren Buffett. Jadi sebenarnya walaupun dia melakukan average down, tetap average-nya dia tuh masih di atas harga saat ini. Jadi harga Paramount saat ini kan Paramount tuh dihargai di harga $20 per lembarnya. Itu average-nya masih lebih rendah dibanding average-nya Warren Buffett. Dan jangan lupa emiten ini bagi dividen dengan dividen yield sekitar 4-5% per tahunnya. Nah, kalau aku baca-baca di investing.com ya Sobat Cuan, si Paramount ini itu PI-nya atau PI wajarnya 5 tahun terakhir itu di angka 10 kali. Tapi saat ini PI dari Paramount itu hanya 4,6 kali. Artinya secara histori PI-nya itu lebih rendah atau under value ya. Jadi untuk investing.com sendiri menulis fair value dari Paramount sendiri di angka $29 per lembar saham. Jadi masih ada potensi kenaikan sekitar $9 seperti itu ya. Nah, pas aku cek-cek lagi price action ya atau technical analysisnya, Paramount itu Sobat Cuan berpotensi membuat inverted head and shoulder namanya ya. Baru berpotensi nih karena
belum breakout. Cara beli saham US gimana? Bisa coba ya. Ini ada namanya aplikasinya GoTrade, tapi yang aku tahu ya untuk GoTrade Indonesia Paramount itu tidak diperjualbelikan di situ karena aku udah cek. Kalau kayak Google gitu-gitu bisa beli di situ. Oke. Oh, sudah breakout malah. Sorry. Sorry, ini kok Microsoft? Bentar ya. Aku lihat chartnya dulu. Tadi sih aku lihat Paramount itu belum breakout ya.